Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang berbahagia, baru saja azan dikumandangkan pertanda waktu salat zuhur telah masuk. Dengan perhitungan yang amat teliti yang diisyaratkan dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Perhitungan peredaran matahari dituangkan dalam bentuk jadwal salat. Karena jadwal salat ditentukan. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya bagi orang yang beriman waktu salat ditentukan. Artinya baru salat boleh dikerjakan, salat wajib ini apabila waktunya telah masuk. Sekiranya tadi tengah hari belum tergelincir matahari, menunggu tergelincirnya matahari dari tengah hari 2 menit cukup. 2 menit berlalu setelah tengah hari, maka waktu zuhur telah masuk. Jadi waktu tengah hari azan zuhur belum boleh dikumandangkan. Walaupun kita sudah siap. Satu lagi contoh, kalau matahari belum terbenam di ufuk barat, azan untuk maghrib belum boleh dikumandangkan. Atau sudah terbenam sebahagian, separuh dari matahari itu piringannya sudah terbenam. Separuh lagi masih tampak. Azan untuk maghrib belum boleh dikumandangkan. Tunggulah 1/4 menit lagi, matahari benar-benar terbenam seluruh piringannya, baru azan untuk maghrib boleh dikumandangkan. Bagi yang berpuasa, baru boleh berbuka. Lalu fenomena atau yang kita rasakan sampai subuh tadi paling tidak, untuk kita di Kota Padang, begitu juga mungkin kota lain, daerah, azan subuh tidak sama. Mungkin di komplek Bapak, Ibu, sudah azan di masjidnya. Begitu sudah mau iqamat, baru pula masjid yang lain mulai mengumandangkan azan. Atau sebaliknya, mana yang diikuti? Ikuti yang kedua. Yang duluan itu metode yang lama, sudah berpuluh-puluh tahun, sesungguhnya waktu subuh belum masuk. Masih gelap gulita, fajar belum terbit.
Setelah dikaji oleh Majelis Tarjih dan Tajdid bertahun-tahun dan diputuskan pada 20 Maret 2021. Waktu subuh yang lama tambah 8 menit lagi untuk memastikan fajar shadiq benar-benar wujud. Pada tanggal 26 Maret 2022 diperkuat atau difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat mendukung waktu subuh idealnya posisi matahari min 18 derajat di bawah ufuk. Titik temunya sama, maksudnya waktu subuh yang lama tambah 8 menit. Inilah Bapak Ibu yang dituangkan di Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib. Boleh dilihat waktu subuhnya hari ini pukul 5:02. Boleh dicek di masjid Bapak Ibu di komplek masing-masing apakah sama atau berbeda. Kalau berbeda, ya kita saling memaklumi, terus mana yang diikuti melalui mimbar ini saya menganjurkan ikuti yang waktu subuhnya hari ini, tentu juga selanjutnya sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Misalnya untuk tadi pukul 5:02. Inilah yang dimaksud sesungguhnya waktu salat ditentukan bagi orang-orang yang beriman. Lalu untuk hari ini, Selasa, tanggal 26 Mei, waktu zuhur kita tadi pukul 12:18 waktu Indonesia bagian Barat. Sebagian besar di antara kita, boleh jadi semuanya, sekarang sedang berpuasa. Puasa tanggal 9 Zulhijjah yang sudah dimulai waktu fajar tadi. Karena puasa mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Mengapa puasa? Karena tanggal 9 Zulhijjah. Lalu populer dengan puasa Arafah. Ini tidak dipungkiri, tapi saya ingin menyampaikan kita puasa hari ini bukan karena orang sedang wukuf di Arafah, tapi karena penanggalan 9 Zulhijjah. Nabi SAW sudah terbiasa berpuasa setiap tanggal 9 Zulhijjah di Madinah. Puasanya tanggal 9 Zulhijjah di Madinah tidak ada hubungannya dengan wukuf di Arafah. Karena waktu itu belum lagi Nabi mencontohkan. Tapi sudah terbiasa puasa setiap tanggal 9 Zulhijjah. Begitu tahun ke-10 Hijriah, Nabi menunaikan ibadah haji pertama dan terakhir. Pelajaran kita waktu anak-anak disebut haji wada, haji perpisahan, karena beberapa bulan kemudian Rasulullah meninggal dunia. Waktu wukuf di Arafah, Nabi SAW bersama kaum muslimin, keluarga Rasulullah SAW dan sahabat bertanya-tanya apakah Rasulullah puasa hari ini. Tapi tak seorang pun yang bertanya langsung. Izin ya Rasulullah, saya mau bertanya. Tidak ada begitu. Tapi dengan cara yang sangat elegan, dihantarkan semangkuk susu, lalu diberikan kepada Rasulullah.
Rasulullah menyantapnya dengan senang hati. Terjawablah bahwa Rasulullah tidak berpuasa. Pelajaran selanjutnya, bagi orang yang sedang wukuf di Arafah, tidak disunahkan berpuasa. Sedangkan di luar Arafah, sekalipun berada di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tapi kan tidak sedang wukuf. Dan termasuk kita di tanah air ini dan seluruh belahan dunia, pada tanggal 9 Zulhijjah disunahkan berpuasa. Keutamaannya, Allah ampuni dosa setahun berlalu dan setahun mendatang. Apa maknanya? Dengan berpuasa, doa lebih makbul. Maka banyak-banyak minta ampun, Allah ampunilah dosa berlalu. Dengan berkah berpuasa hari ini, benar-benar minta perlindungan pada Allah untuk terjauh dari berbuat dosa. Terlindungi kita dari berbuat dosa, tentu aman dari waktu berikutnya. Ini makna ampunan setahun mendatang. Tapi kalau aktif berbuat dosa, puasa hari ini ya tetap saja dosanya bertambah. Jadi hari ini kita beruntung sehari penuh berpuasa, ibarat pisau sedang tajam, mari banyak-banyak minta ampun dan banyak-banyak mohon perlindungan pada Allah. Sudah dapat poinnya, kita puasa hari ini karena tanggal 9 Zulhijjah. Lalu bagaimana menyebutnya kita berpuasa bukan karena orang sedang wukuf di Arafah? Hari ini di Arafah masih pagi. Orang belum wukuf, tapi tanggal kita sudah. Nanti orang wukuf di Arafah, kalau jam kita pukul 16 lewat beberapa menit. Boleh 15 atau 20 menit. Karena waktu asar kita, maghrib kita hari ini, asar pukul 12 lewat 18 zuhur kita hari ini, nanti tengah harinya di sana, waktu zuhurnya sekira-kira begitu pula. Pukul 12 lewat 18 menit, lebih atau kuranglah sedikit. Hari tengah hari di sana. Sedangkan kita di Padang sudah pukul 16 sore. Kalau kita memahami puasa karena orang sedang wukuf di Arafah, tidak ada puasa dimulai pukul 4 sore. Kita sudah berpuasa dari fajar tadi. Saudara kita yang di Sulawesi, Indonesia bagian tengah, orang mulai wukuf di Arafah nanti di Sulawesi sudah pukul 5 sore. Lebih timur lagi, Maluku, Papua, orang mulai wukuf di Arafah di Papua sudah pukul 6 sore. Bagaimana bisa puasa pukul 6 sore? Saudara kita di Papua, dia sudah berpuasa pula sejak fajarnya tadi. Sedangkan di Arafah masih larut malam. Ini yang dimaksud puasa kita bukan karena orang sedang wukuf di Arafah. Lalu mengapa populer disebut dengan puasa Arafah? Inilah kemudahan dalam Islam untuk mengingat kapan-kapan berpuasa di bulan Zulhijjah. Yang paling populer itu tanggal 9 Zulhijjah. Lalu bagaimana bisa mengetahui? Ya, kapan orang wukuf di Arafah, tanggal itulah berpuasa. Sehingga populer dengan puasa Arafah. Sekedar perbandingan Bapak Ibu, misalnya ini matahari, ini timur, lalu tengah hari, zuhur, tergelincir sedikit, kemudian asar,
lalu matahari terbenam. Nah, kalau sekarang kita berada posisi matahari lewat tengah hari sedikit. Nanti pukul 16 sore bagi kita, orang di Mekah baru tengah hari. Tengah hari. Ini menggambarkan bumi benar-benar bulat besar. Tapi jangan dipahami pula bulat besar seperti piring melebar. Itu ada tepinya, nanti habis tepinya mau ke mana. Jadi pahamilah bumi ini benar-benar bulat. Terus mengapa air laut tidak tumpah? Tentu ada pembahasannya, kajian gravitasi bumi. Dan berbedanya waktu kita dengan Papua 2 jam lebih duluan, ini membuktikan bumi itu bulat. Sedangkan di Arab Saudi sekarang masih suasana pagi, padahal kita sudah lewat tengah hari. Ini menandakan bumi itu bulat besar. Hanya saja dengan kuasa Allah, bumi ini terasa terbentang. Memang Allah hamparkan bumi ini. Di mana saja kita berada, pulau, benua, kita berada di hamparan bumi. Orang yang di balik kita sekarang sebutlah bahagian dari Amerika. Saudara kita di balik kita ini, yang dia sedang malam sekarang, dia duduk seperti kita ini. Tidak ada duduknya, kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Tidak. Karena di mana saja bumi itu terhampar. Tapi dengan takdir Allah, begitu apapun kegiatan, aktivitas di bumi, Allah tampung melalui buminya karena bumi terhampar untuk kita. Oleh sebab itu kita makmurkan bumi ini karena kita pun juga sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi ini. Berlindung kita dari sifat merusak. Kiranya pemahaman sedikit ini Bapak dan Ibu bermanfaat dan doa khusus kiranya bagi saudara kita yang sedang bersiap-siap wukuf di Arafah, doanya makbul untuk dirinya, keluarganya, dan tentu juga untuk kita di sini. Dan kita pun juga mendoakan. Inilah indahnya Islam, satu sama lain doa mendoakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.